Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Baik, teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, atau dimanapun Anda berada, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, jumpa lagi dengan channel saya yang sederhana ini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas informasi yang penting khususnya bagi Bapak Ibu guru calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan PPG tahun 2002 yang telah mendaftar kemarin ya. Informasinya apa? Mari kita simak. Yang pertama adalah informasinya yaitu tentang pengumuman kelulusan ya. Nah, saya perbesar lagi sedikit ya teman-teman. Nah, di sini berdasarkan surat dari Kemdikbud khususnya di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan ya, pada surat nomor 519 garis miring B2 garis miring GT 0003 tahun 2002 lampiran 2 halaman perihal pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2002 pertanggal 7 Maret 2022, berarti kemarin ya teman-teman. Nah, surat ini ditujukan sebenarnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia dan diharapkan kepada beliau-beliau ini menginformasikan juga kepada teman-teman guru di wilayahnya masing-masing ya. Mudah-mudahan sudah tersampaikan ya oleh beliau. Jadi ini mungkin kita mengulang kembali. Nah, baik teman-teman. Nah, isi surat ini ada 4 poin penting ya. Ini berkenaan dengan hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2002 di lingkungan Kemdikbud Ristek ya, melalui aplikasi SIM PKB ya. Nah, Bapak Ibu yang telah mendaftar kemarin ya, mengirimkan ajuan berkas PPG dalam jabatan. Nah, hari ini informasinya sudah ada pengumumannya ya. Dan ini secara global suratnya disampaikan oleh kementerian bahwa yang pertama dari hasil seleksi administrasi tersebut jumlah total 391.530 orang guru dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selamat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini lulus semua. Amin. Nah, daftar rekapannya terlampir ya dan dapat dilihat pada laman PPG Kemdikbud Go ID atau melalui akun SIM PKB Ibu Bapak sendiri masing-masing. Kemudian poin yang kedua, guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut, maka selanjutnya dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi akademik. Seleksi akademik, apa itu seleksi akademik? Kalau dulu namanya itu UKG atau uji kompetensi guru atau pretest ya. Nah, sesuai jadwal terlampir. Nah, di mana jadwalnya ini terlihat? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kartu pesertanya ya, cetak sendiri nanti informasinya. Kemudian yang ketiga, bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat melakukan pemutakhiran data telepon seluler. Nah, ini mohon Bapak Ibu dimutakhirkan nomor telepon selulernya, ada WhatsApp-nya ya, supaya apa? Supaya nanti panitia atau petugas yang menangani itu apabila ada kendala di data ibu atau lain sebagainya bisa mudah menghubungi ibu bapak ya. Dan juga ibu bapak mohon kalau dihubungi nomor yang tidak dikenal itu dicari tahu dulu ya, jangan langsung direject ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan pemutakhiran pas foto ya, fotonya yang close up ya, jangan dari samping atau semua badan tapi close up ya. Dan tautan belajar ID pada profil SIM PKB. Nah, untuk tautan belajar ID ini kan sudah ada surat edarannya sebelumnya ya, bahwa
pada paling lambat pada tanggal 12 Maret 2002, maka semua akun SIM PKB itu harus sudah tertaut atau terintegrasi dengan akun Belajar ID ya. Itu sesuai dengan surat dari Dirjen GTK juga ini ya. Nah, ini mungkin masih ingat teman-teman, per tanggal 12 Maret harus sudah digunakan ya. Kenapa? Karena ini akan kebijakan kedepannya menjadi SSO, yaitu single sign on ya, satu kunci ya, satu akun untuk keperluan mengakses berbagai program yang ada di Kemdikbud. Nah, ini perlu kita perhatikan ya teman-teman. Pertanyaannya, sudahkah teman-teman mengaktifasi dan mengintegrasikan akun Belajar ID dengan SIM PKB? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah ya. Kalau belum, segera ya. Kalau ada kesulitan, segera hubungi operator sekolahnya atau operator dinas atau komunitas kapten dan kapten Belajar ID di provinsi atau di wilayahnya masing-masing, atau ke LPMP juga silahkan ya. Baik, selanjutnya poin yang keempat, seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Nah, ini ya teman-teman penting ya, ini satu kemudahan sebenarnya menurut saya. Jadi teman-teman tidak perlu repot datang jauh-jauh ke kota atau kemana gitu ya untuk seleksi akademik. Cukup dilakukan di rumah masing-masing, di wilayah masing-masing tempat domisili ya, secara daring. Tapi kita harus memastikan kita memiliki jaringan internet yang kenceng ya, dan juga fasilitas laptop yang mendukung ya. Kalau bisa laptopnya yang standar minimal 14 in ya, jangan yang kecil. Kemudian informasi selanjutnya selengkapnya dapat dipantau. Nah, dipantau melalui laman resmi. Laman resminya ini ya teman-teman, nggak ada yang lainnya, di ppg.kemdikbud.go.id dan akun SIM PKB Anda masing-masing. Jadi dua tempat ini harus selalu dipantau secara berkala setiap hari ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke lampiran suratnya. Ini ada rekap hasil seleksi administrasinya ya, secara nasional per provinsi ya. Nah, misalkan provinsi Aceh, guru yang TMT SK pengangkatannya sampai dengan Desember 2015 itu sebanyak 13.412 orang. Kemudian TMT 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 sebanyak 2.386 orang. Jumlah totalnya adalah 15.798 orang. Nah, silahkan teman-teman dicek di sini di provinsi masing-masing. Dan ini khusus di Kalimantan Tengah sebanyak, tempat saya ya, di Kalimantan Tengah sebanyak 6.177 orang. Nah, yang mengikuti TMT-nya di bawah 2016 sebanyak 5.043 orang. Yang 2016 ke atas sebanyak 1.134 orang. Nah, ini memang nanti pola PPG-nya mungkin agak berbeda ya. Ada yang 3 bulan, ada juga yang 1 semester. Baik teman-teman, selanjutnya, nah ini poin B yang perlu perhatian juga, perlu dicermati ya teman-teman, fokus. Poin pertama, silahkan teman-teman di sini cetak sendiri ya kartu peserta seleksi akademik mulai tanggal 12 sampai 13 Maret. Jadi fiturnya itu nanti akan dimunculkan di akun SIM PKB-nya untuk fitur cetak itu pada tanggal 12 dan 13 Maret ya. Kemudian yang kedua, koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp pada 14 Maret 2022. Kemudian instalasi mandiri oleh peserta 14 Maret 2022. Kemudian poin keempat, uji coba aplikasi. Nah, jadi nanti peserta setelah menginstalasi secara mandiri, secara swadaya ya, aplikasi untuk seleksi akademik itu juga nanti akan ada uji coba ya, sesuai jadwal. Nah, ini pembagian jadwal menyusul ya. Ini pada tanggal 15 sampai 27 Maret 2022. Kemudian yang kelima, seleksi akademik daring domisili. Nah, ini yang seringkali kita sampaikan ke teman-teman, mohon
jangan mundur atau gimana ya, karena mungkin melihat LPTK-nya jauh tempatnya di luar provinsi atau di mana, sehingga tidak memberikan kesediaan dalam mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan. Padahal menurut informasi sepengetahuan kami bahwa seleksi akademik itu atau nanti PPG-nya itu nanti akan lebih menitik beratkan kepada secara daring ya, karena kita masih dalam suasana pandemi. Nah, jadi ini pembagian jadwalnya tercantum pada kartu peserta. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu mencetak kartu peserta, karena di dalam kartu peserta ini tercantum jadwalnya ya. Nah, ini akan ada jadwalnya pada tanggal 16 sampai 30 Maret 2022. Nah, ini ya Bapak Ibu informasi penting yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Tetap Bapak Ibu mohon perkuat literasi, tetap buka akun CMPKB-nya, tetap buka juga laman resmi dari PPG Kemdikbudnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan silakan Bapak Ibu melakukan persiapan-persiapan yang penting. Silahkan Bapak Ibu melakukan persiapan-persiapan yang dirasa perlu ya, supaya Bapak Ibu mengikuti tes seleksi akademiknya bisa berjalan dengan sukses ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu.